Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur Tuhan masih memberikan kita kepercayaan untuk kita boleh melanjutkan kehidupan kita. Dan mari pagi ini, sebelum kita akan melakukan aktivitas kita atau melanjutkan aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, kita mau membaca dan merenungkan firman-Nya, agar hati kita, hidup kita, terus dibentuk, diproses seturut dengan kehendak Tuhan, melalui firman-Nya, melalui kebenarannya. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami, bentuklah hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan tolong kami untuk kami boleh menghidupi apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi ini saya beri judul yaitu adalah Selalu Ada Harapan di Dalam Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, setiap orang pasti pernah melewati masa-masa yang sulit. Ada yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Mungkin ada yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan atau perekonomian yang ada. Ada juga yang mungkin tengah bergumul mengenai relasi di tengah keluarga. Mungkin ada perselisihan, ada kekecewaan, ada luka yang mungkin menyakiti hati kita. Saudara, banyak orang merasa masa depan dari hidupnya terasa tidak jelas, tidak menentu. Dan di dalam situasi seperti itu, kita seringkali bertanya, apakah masih ada harapan untuk aku? Apakah Tuhan masih peduli atas hidupku? Saudara, ketika pergumulan terasa panjang, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan semangat. Kita mungkin tetap menjalani aktivitas hari-hari kita, tetapi hati terasa lelah karena beban yang begitu berat ada di dalam pundak kita. Harus kita pikul. Kita penuh dengan kekhawatiran akan masa depan. Namun saudara perhatikan, justru kepada orang-orang yang lemah dan putus asa, firman Tuhan datang membawa pengharapan. Hari ini kita akan melihat bagaimana Allah menguatkan umatnya yang sedang berada di dalam pembuangan, mereka dalam penderitaan. Kita melihat di dalam Yesaya pasal 35 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sudah perhatikan kalimat terakhir dari ayat 4. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Surah Nabi Yesaya dalam bagian ini menyampaikan janji Tuhan kepada umat Israel yang tengah ada di masa-masa sulit. Mereka dibuang di tanah pembuangan, mereka terasing, mereka menderita sebagai budak. Tetapi saudara, Allah berkata kepada mereka, kuatkanlah tanganmu yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah, kuatkan hati, jangan takut. Saudara perhatikan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini membawa sebuah pengharapan bagi kita, yaitu bahwa dasar pengharapan kita bukanlah karena keadaan yang akan berubah menjadi lebih baik, tetapi perhatikan, seperti yang dikatakan kalimat terakhir di ayat yang keempat, dasar pengharapan kita adalah karena Allah sendiri yang akan datang bertindak untuk menyelamatkan kita. Pengharapan orang percaya selalu berpusat pada pribadi Allah, bukan pada situasi hidup. Itulah sebabnya Yesaya menutup pasal ini dengan gambaran orang-orang tebusan Tuhan yang akan dipenuhi sukacita. Sementara itu duka cita dan keluh kesah akan berlalu. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan ketika umat ada di dalam kesesakan, penderitaan, Tuhan akan hadir. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya
dengan pengharapan yang kekal itu, dengan pengharapan yang sejati itu, kita bisa menguatkan hati kita, kita bisa menegakkan lutut kita, kita bisa berkata, aku tidak takut berjalan di dalam lembah kekelaman, karena Engkau, Tuhan, besertaku. Saudara, ini adalah pengharapan kita yang sejati, bahwa hidupmu dan hidupku ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun, bahkan Ia sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang memikul beban yang berat. Tidak ada orang yang mungkin bisa memahami pergumulan saudara. Orang terdekat sekalipun mungkin mereka tidak bisa memahami apa yang menjadi beban berat kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan kita bahwa saudara dan saya, meskipun kita tengah ada di dalam keadaan yang tidak mengenakkan, kondisi yang berat, saudara, engkau dan saya tidak berjalan sendiri. Allah tidak meninggalkan umatnya, tetapi Ia hadir menyertai kita. Ia menjadi sumber pengharapan kita. Dan janji itu, saudara, bukanlah janji sekedar janji. Janji itu, saudara, sudah kita rasakan. Sebab janji itu sudah dipenuhi, mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Ketika manusia terhilang dalam dosa tanpa pengharapan, manusia layak untuk dimurkai oleh Allah. Allah sendiri datang melalui diri Kristus Yesus. Ia masuk ke dalam penderitaan dunia, Ia memikul dosa kita. Ia mau mati di atas kayu salib menyerahkan nyawanya dan bangkit untuk mengalahkan maut. Semua dilakukan untuk kita. Sehingga kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan yang tidak dapat digoyahkan, digoncangkan oleh keadaan apapun. Karena Kristus hidup, maka kita pun juga akan hidup. Kristus adalah pemenang, kita pun juga menjadi pemenang. Karena Kristus menopang hidup kita. Karena itu saudara, biarlah pengharapan ini, kabar baik ini, menjadi dasar pengharapan, dasar sukacita kita. Jangan biarkan pergumulanmu mencuri pengharapan atau merontokkan pengharapan saudara. Tapi pandanglah kepada Kristus Sang Juru Selamat yang hadir, yang menyertai umatnya dengan penuh kasih setia. Ia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Oleh karena itu, kuatkanlah hatimu, tegakkanlah lutut yang goyah. Jangan tawar hati, kuatkanlah hatimu, sebab Dia sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Teruslah melangkah bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengharapan sejati yang Engkau nyatakan bagi kami di dalam penderitaan kami, di dalam pergumulan kami. Kami mau melihat pada salib Kristus. Karena itulah dasar pengharapan kami, bahwa Engkau yang terus menjaga menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.